zero. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaifa lakum ayat talabah? Bagaimana kabarnya kalian? Semoga mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pelajaran kemuhammadiyahan. Insyaallah kita sama-sama mempelajari dan memperdalam pelajaran kemuhammadiyahan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan membahas tentang periode Muhammadiyah ya sebelum kemerdekaan. Apa saja yang sumbangsi Muhammadiyah sebelum kemerdekaan. Ya, tentu kalau kita bicara tentang peran Muhammadiyah sebelum kemerdekaan dan sesudahnya itu sangat banyak sekali ya. Tapi kita mencoba untuk menggali dan memperdalam untuk kita semuanya ya, supaya kita lebih paham, lebih dekat dengan Muhammadiyah ya secara organisasi ya, dan memahami secara keutuhan tentang Muhammadiyah. Ya, mari kita sama-sama mempelajari kemuhammadiyahan ini. Yang pertama akan kita bahas di sini tentang Muhammadiyah sebelum kemerdekaan. Tentu sejarah Muhammadiyah sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Namun sedikit kita akan mengulas di sini tentang perannya sebelum kemerdekaan apa saja dan siapa saja yang menjadi kepemimpinan di Muhammadiyah ketika itu. Baik, kita sama-sama. Ya. Masa sejarah Muhammadiyah selanjutnya, maksudnya setelah kita membahas tentang sejarah Muhammadiyah ya, yaitu saat sebelum kemerdekaan. Di periode ini ya, berlangsung pada sekitar 1923 ya hingga 1942 ya. Dan telah terjadi sekitar 3 kali ketua umum ya, gantian ketua umum di masa-masa ini. Yang pertama yaitu Kiai Haji Ibrahim ya. Kiai Haji Ibrahim ini merupakan adik kandung dari istri Kiai Ahmad Dahlan ya, adik kandungnya. Ya, beliau ketika masa beliau ini ya, Muhammadiyah mulai berkembang dan menyasar ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Jadi yang dulunya di masa-masa awal Kiai Ahmad Dahlan itu masih membuat fondasi di Pulau Jawa di Jogja pada saat itu. Tapi ketika setelah diberikan kepada Kiai Haji Ibrahim, maka mulailah Kiai Haji Ibrahim mengembangkan Muhammadiyah ini ya, mensyiarkan agama Islam ini di luar Pulau Jawa. Ya. Dan di antara yang dilakukan beliau juga ya pada masanya itu mendirikan Majelis Tarjih ya sebagai unsur pembantu pimpinan Muhammadiyah. Karena beliau memang tidak sekolah secara formal ya. Beliau lebih kepada pendidikan agama Islam yang lebih kuat seperti itu. Maka sebagai seorang ulama ya, orang kiai, maka beliau lebih luas lagi menyebarkan tentang Islam melalui organisasi Muhammadiyah. Apalagi pada saat itu ya pada masa penjajahan ya sangat luar biasa sekali tekanan-tekanan yang ada dari orang-orang non-muslim ya, orang kafir pada saat itu. Ya, ada juga 2 organisasi Muhammadiyah, Orta Muhammadiyah ya, dari golongan pemuda yakni Nasyiah Aisyah dan Pemuda Muhammadiyah. Jadi dan 2 organisasi otonom ini ya
pada masa itu telah berkembang pesat juga, dan juga pada masa Kiai Haji Ibrahim juga itu mulai mengadakan muktamar, ya. Selain di Jogja, ya, di Surabaya, Surakarta, Pekalongan, Bukit Tinggi, ya, Makassar dan Semarang. Jadi sudah mulai berkembang lah. Jadi pemahaman Muhammadiyah, ya, orang-orang Muhammadiyah sudah mulai banyak pada saat itu. Kemudian apa sih aktivitas yang menjadi unggulannya? Nih, beliau mendirikan Pondok Dahlan, yakni sebuah yayasan yang dibuat untuk membiayai anak-anak sekolah yang kurang mampu pada saat itu, ya, sekitar tahun dibentuknya pada sekitar tahun 1924. Jadi beliau mendirikan ini. Kemudian untuk pertama kalinya juga beliau mengadakan khitanan massal ya pada tahun 1 tahun menjelang setelah pendirian Pondok Dahlan itu, ya, pada tahun 1925. Ya, kemudian juga beliau memulai dengan pemakaian tahun Islam, ya, dalam surat menyurat. Nah, kemudian menentukan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan. Dan ini, ya, diputuskan dalam muktamar Surabaya pada tahun 1926. Nah, ini beberapa yang dilakukan pada masa Kiai Haji Ibrahim, ya. Ya, selanjutnya untuk kiprahnya di bidang politik, ya, Muhammadiyah hanya lebih fokus pada memperbaiki akhlak orang-orang yang berpolitik, ya. Ya, tapi tidak melarang orang-orang Muhammadiyah itu untuk berpolitik praktis, ya. Dan ini sudah diputuskan juga dalam muktamar 1927 di Pekalongan. Dan saat itu Kiai Haji Ibrahim menjadi ketua Muhammadiyah. Ya. Jadi bagi anak-anak yang nantinya, ya, untuk yang nanti ingin berpolitik, ya, suatu saat, ya, silakan aja, ya. Tidak ada larangan, apalagi bagi warga Muhammadiyah, ya, silakan, tidak ada larangan untuk terjun di politik praktis. Tapi secara organisatoris Muhammadiyah itu tidak berpolitik, ya. Kalau orang-orangnya silakan aja berpolitik, dan Muhammadiyah itu tidak berpolitik praktis. Kemudian yang kedua setelah Kiai Haji Ibrahim, ya, itu kepemimpinan diserahkan kepada Kiai Haji Hisham, ya, dengan hasil muktamar tentunya, ya, di Muhammadiyah itu. Ya, beliau menjabat dari tahun 1932 hingga 1936, ya, kurang lebih 3 tahunan, 4 tahun, ya, 32, ya 5 tahun, ya, 32, 33, 34, 35, 36, ya, 5 tahun, ya. Kiai Haji Hashim merupakan murid langsung Kiai Haji Ahmad Dahlan dan diresmikan menjadi ketua umum itu pada tahun 1934, ya, ini di Yogyakarta. Ya, ini beliau melanjutkan masa sebelumnya. Jadi setelah Kiai Haji Ibrahim, ya, kemudian Kiai Haji Haji Hisham. Beliau pada masa kepemimpinannya lebih fokus pada pendidikan, ya, di mana beliau memutuskan untuk mengganti sekolah-sekolah yang bertulisan Belanda pada saat itu, ya, dirubah menjadi tulisan Indonesia, ya, jadi Vol School menjadi sekolah rakyat. Nah, ini kegiatan beliau. Kemudian juga pernah beliau mendirikan juga sekolah tinggi, ya, dan majelis pertolongan kesehatan atau disebut dengan MPKM, ya. Kemudian Kiai Haji Hashim juga menertibkan administrasi, ya, seperti daftar anggota, buku pengaturan rapat, buku keuangan dan sebagainya. Jadi mulai lebih ditertibkan lagi seperti itu. Ya, kemudian pada tahun 1936 Kiai Haji Masud dikenal sebagai tokoh yang kreatif nih. Ya, ini setelah Kiai Haji Hisham, ya, yang fokusnya kepada pendidikan dan pembentukan majelis pertolongan tadi, ya, banyak lagi sebenarnya yang dilakukan pada masanya. Cuman di sini sedikit mengulas saja, tidak semuanya, ya. Kemudian periode yang ketiga, ya, itu Kiai Haji Mansur, yang tokoh ini dikenal sebagai tokoh yang kreatif, ya, pemberani, ya, sehingga aktif dalam pemurnian kembali paham agama
yang menjadi garis besar Muhammadiyah. Jadi ya beliau memutuskan membentuk program masalah 5 dunia, agama, qiyas, ya, sabilillah dan ibadah. Jadi ini di masalah 5 ini ya. Kemudian langkah 12, nah ini nanti Kiai Haji Mas Mansur tadi ya dibahas. Ya, ini Kiai Haji Mas Mansur melakukan ya, rumusan langkah 12 ya. Untuk apa? Untuk menggerakkan Muhammadiyah lebih dinamis dan berbobot tentunya. Dan program ini ya program yang sangat penting pada saat itu di dalam sejarah Muhammadiyah di Indonesia ya. Karena dari 12 langkah ini ya itu menjadi fondasi untuk pemahaman Muhammadiyah hingga saat ini dan seterusnya insya Allah. Ya itu dari program Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian juga beliau mendirikan Bank Muhammadiyah. Kemudian juga ikut mempelopori berdirinya Majelis Islamul A'la Indonesia ya. Atau mungkin sekarang jadi berubah apa ya, Majelis A'la, mungkin jadi MUI kali mungkin ya. Nanti kita cari lagi ya jadi apa sekarang MIAI ini. Kemudian menentang pelarangan guru Muhammadiyah, guru mengajar di sekolah Muhammadiyah oleh Belanda. Jadi dulu itu ya orang-orang guru itu dilarang mengajar di sekolah Muhammadiyah ya, hingga akhirnya mengeluarkan gerakan menghimpun dana untuk kaum duafa. Ya, ini memang sekolah-sekolah pribumi ya yang didirikan oleh orang-orang pribumi itu dulu memang ya sangat dibatasi oleh pemerintahan kolonial pada saat itu ya. Kenapa? Memang ya karena kalau semuanya pinter-pinter mungkin mereka takut juga ya, nantinya tidak bisa menguasai Indonesia. Dan itulah beberapa program yang dilakukan oleh Kiai Haji Mas Mansur ya pada masa kepemimpinannya. Ya. Ya baik, itu yang mungkin bisa kita sampaikan, kita pelajari pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang Muhammadiyah ya pada saat kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya dan selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas belajar menuntut ilmu dan bisa memahami pemahaman agama yang luas tentunya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.